Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa Roja TV, Radio Roja dimanapun Anda berada, kita menyambung surat berikutnya setelah kita selesai dari surat Saba. Sekarang kita bahas surat Fatir ya. Surat Fatir dikenal dengan dua nama. Yang pertama dikenal dengan surat Fatir karena di awal surat disebutkan lafal Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Kemudian Fatir artinya menciptakan ya. Bi ghairi mithalin sabiq, yaitu menciptakan tanpa ada perumpamaan sebelumnya ya. Sebagian mengatakan menciptakan dengan cepat ya. Ya, karena fatara bisa juga artinya membelah ya. Infatar terbelah artinya prosesnya cepat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nama surat Fatir dinamakan juga dengan surat Al-Malaikah. Surat Al-Malaikah. Kenapa disebut dengan surat Al-Malaikah? Karena lafal Al-Malaikah disebutkan juga di awal surat Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Di awal surat Allah sebutkan malaikat ya, di mana langsung disebut malaikat ya, kemudian disebutkan dengan sifat-sifatnya lafal malaikat. Ini tidak terdapat dalam surat-surat yang lainnya. Dan biasa para ulama ketika memberi nama pada suatu surat mereka memilih lafal yang mumayyiz, yaitu yang membedakan dengan surat-surat yang lainnya ya. Dan surat Fatir ada dua lafal yang membedakan, yaitu ditinjau dari awal surat. Pertama ada lafal Fatiris samawati wal ard. Yang kedua ada Ja'ilil malaikati rusulan. Allah menjadikan para malaikat sebagai rasul-rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dari sisi nama dua, surat Fatir, surat Al-Malaikah. Kemudian dari sisi dia Makkiyah atau Madaniyah, maka surat Fatir adalah surat Makkiyah. Sebagaimana sering kita sampaikan, surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Dan Tahir bin Ashur dalam tafsirnya menyebutkan di antara mahawir atau topik yang disampaikan dalam surat ini di antaranya masalah wahdaniyatullah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan tentang al-ba'tsu, tentang hari kebangkitan. Dan ini adalah tiga perkara yang diingkari oleh orang-orang musyrikin Arab, dan biasanya surat-surat Makkiyah topiknya seputar itu. Yaitu membantah mereka yang melakukan kesyirikan, mereka mengakui Allah sebagai pencipta namun mereka tidak mengesahkan Allah dalam peribadatan. Yang kedua, mereka mengingkari Muhammad utusan Allah ya. Mereka mengakui ada Allah tapi menurut mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan utusan Allah. Yang ketiga, mereka mengakui ada Allah tapi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Nah, surat Fatir di antara pembahasannya tiga perkara ini. Ini adalah nuansa surat-surat Makkiyah, dan sangat jelas kalau kita baca yang surat-surat dalam juz amma yang rata-rata adalah Makkiyah, maka nuansanya biasanya tentang kerasulan Nabi, tentang hari kiamat ya, seperti itu. Jadi suratnya adalah surat Makkiyah. Kita masuk dalam surat Fatir ya. Tentunya bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita buka mushaf maka dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Adapun bismillahirrahmanirrahim ini merupakan permulaan dari setiap awal surat ya. Setiap awal surat selalu ada bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama kenapa surat At-Taubah tidak dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya surat At-Taubah di awal-awal surat berbicara tentang perang ya. Faqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Jadi isinya kalau kalian dapati orang musyrikin maka tangkaplah atau perangilah dan seperti itu. Jadi mereka mengatakan awal surat kesannya kesan perang, kemudian bagaimana menghadapi orang musyrikin yang mengingkari janji,
dan melakukan kesalahan-kesalahan, maka disikapi dengan tegas. Maka tidak pantas jika surat tersebut dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pantas jika surat tersebut dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim sehingga Bismillah tidak ada di awal surat At-Taubah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya para sahabat ragu apakah surat At-Taubah merupakan kelanjutan dari surat Al-Anfal. Ya, topiknya mirip, ada masalah perang, masalah jihad ya. Ataukah surat At-Taubah merupakan surat mustaqillah, surat yang independen. Ketika para sahabat ragu antara surat At-Taubah atau surat At-Taubah dia independen sendiri atau dia merupakan kelanjutan dari surat Al-Anfal, maka mereka tidak menuliskan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah. Ini pendapat yang lebih kuat karena Bismillahirrahmanirrahim diucapkan dalam kondisi apapun ya, bahkan dalam kondisi peperangan juga tetap mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka pendapat yang kedua lebih kuat bahwasanya karena ada keraguan apakah surat At-Taubah kelanjutan dari surat Al-Anfal ataukah tidak, sehingga para sahabat ketika menulis mushaf mereka tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim sebelum surat At-Taubah. Sehingga ini menguatkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri yang didatangkan di awal-awal setiap surat. Oleh karenanya Bismillahirrahmanirrahim sendiri diperselisihkan apakah dia merupakan bagian dari surat Al-Fatihah ataukah dia ayat tersendiri sebagaimana surat-surat yang lain didatangkan sebagai pembuka surat. Sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim ditulis sebelum surat Al-Baqarah, sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim ditulis sebelum surat Al-Imran, sebelum surat An-Nisa, sebelum surat Fatir, dan setiap surat selalu Bismillahirrahmanirrahim dan dia bukan bagian daripada surat tersebut, maka demikian pula surat Al-Fatihah. Oleh karenanya pendapat mazhab Malikiyah yang seingat saya bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukanlah bagian dari surat Al-Fatihah, apalagi dalam hadis qudsi ketika Allah dalam Sahih Muslim hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Allah mengatakan qasamtu salat baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat, maksudnya aku membagi Al-Fatihah menjadi dua ya, setengah buatku setengah buat hambaku. Kemudian Allah berkata fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berkata hamidani abdi, maka hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku membaca ar-rahmanir rahim, Allah berkata asna alayya abdi, sungguhnya hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, jika hambaku berkata maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah berkata majjadani abdi, sungguhnya hambaku mengagungkan aku. Di sini Allah mengatakan ketika di awal jika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka harusnya Allah berkata dalam hadis qudsi tersebut, jika hambaku mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Namun ternyata tidak. Hadis sahih dalam Sahih Muslim. Maka ini yang dirajihkan oleh sebagian ulama. Tentu ada masalah khilaf apakah Bismillah termasuk Al-Fatihah atau tidak. Tapi yang saya kuatkan ya bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri. Dia bukan bagian daripada surat manapun di awal surat. Beda dengan ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin, maka itu di tengah surat pengucapan bismillahirrahmanirrahim tersebut di tengah surat, sebagaimana Nabi Nuh ketika naik ke dalam kapal dia bismillahi majreha wa mursaha. Intinya ini pendapat yang lebih kuat, bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri yang didatangkan di awal setiap surat ya, di awal setiap surat ya. Mungkin seandainya Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada Al-Fatihah, mungkin ada Bismillah lain sebelumnya ya. Ya sebagai pembuka dari setiap surat. Allah alam bisawab. Intinya ini masalah khilafiyah, namun yang lebih kuat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri didatangkan di awal setiap surat sebagai pembuka setiap surat. Baik, kita masuk pada ayat pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini sudah kita bahas ya di awal surat Saba bahwasanya Allah memuji dirinya dalam berbagai kondisi ya. Di antaranya Allah memuji, saya tidak akan ulangi lagi tapi ada sekitar 5 atau 6 poin. Silakan kawan-kawan nanti bisa kembali ke rekaman surat Saba ya, dan insyaallah di awal Ramadan insyaallah bukunya sudah terbit ya.
tafsir surat Luqman sampai surat Saba ya, yang sudah kita sampaikan di Radio Roja dari surat Luqman sampai surat Saba. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal naik cetak sekarang. Kemudian jadi kita tidak ulang. Di sini alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Allah memuji dirinya ya. Allah memuji dirinya ya. Dan ini adalah pelajaran bagi kita bagaimana cara memuji Allah. Di antaranya Allah memuji dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Yang di mana langit dan bumi dan apa yang berada di dalam keduanya ya. Jadi Allah pencipta segala sesuatu ya. Karena yang kita lihat adalah langit dan bumi. Kita berada di atas bumi dan kita melihat langit. Masing-masing ada penghuninya dan Allah menciptakan segalanya ya. Allah memuji dirinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada yang membantunya, tanpa ada contoh yang sebelumnya. Makanya menggunakan kata fatir. Fatir yaitu ibtada'a ya. Dia yang memulai penciptaan langit dan bumi min ghairi mithalin sabiq, tanpa ada contoh sebelumnya. Allah tidak meniru ciptaan zat lain ya. Ya, kalau orang sekarang misalnya bikin mobil, niru mobil sebelumnya sudah ada ya. Sekarang ada tinggal meniru ilmuwan sebelumnya kemudian dimodif, maka muncullah penemuan baru. Tapi Allah ketika menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada tanpa ada contoh sebelumnya, maka Allah menggunakan kata fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ini yang pertama ya. Allah mutafarrid, Allah beresa dalam rububiyah dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah mengatakan ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Dan Allah menjadikan para malaikat sebagai rusul. Di sini ja'il bisa artinya khalaqa. Kalau khalaqa maka ja'ala hanya memansubkan satu maf'ul bih, seperti alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur dalam di awal surat Al-An'am. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, Allah menciptakan langit, menciptakan kegelapan dan terang, cahaya. Di sini hanya memansubkan satu maf'ul bih, maka ja'ala yang memansubkan satu maf'ul bih, maka maknanya khalaqa ya, maknanya khalaqa. Terus rusulan bagaimana? Rusulan adalah hal. Kalau kita maknakan ja'ala dengan khalaqa, maka rusulan i'rabnya adalah hal. Ini bagi yang mengerti bahasa Arab tentunya. Tetapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan ja'ala di sini maknanya la sayyara, yang memansubkan dua maf'ul bih. Ja'ilil malaikati rusulan. Ya, jadi dia adalah isim fa'il ya'malu amal al-fi'li ya, ja'ilil malaikati, yaitu menjadikan malaikat sebagai rasul-rasul. Al-malaikati dia maf'ul pertama, rusulan maf'ul kedua ya, seperti ya, karena dia fa'il yang mengamalkan amalan fi'il. Artinya yang menjadikan, kalau ja'ala di sini diartikan sayyara, artinya Allah yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan. Yang mereka memiliki sifat uli ajnihatin, yang malaikat-malaikat tersebut memiliki sayap-sayap ya. Memiliki sayap ya, ada yang masna, ada yang dua, wa thulatha, dan ada yang masna maksudnya dua-dua ya, masna. Thulatha maksudnya tiga, wa ruba maksudnya empat ya. Allah menjadikan mereka bersayap empat. Kemudian yazidu fil khalqi ma yasha, Allah tambah dalam ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini zahirnya Allah mengatakan ja'ilil malaikati, Allah menjadikan malaikat seluruhnya sebagai utusan Allah. Zahir dari ayat itu seperti ini. Makanya Syekh Sa'di dalam tafsirnya mengisyaratkan akan hal ini, bahwasanya seluruh malaikat Allah utusan Allah. Seluruh malaikat adalah utusan, karena Allah tidak mengecualikan dalam ayat ini. Ja'ilil malaikati rusulan. Allah menjadikan para malaikat, apalagi al-malaikat di situ lafal umum, menjadikan malaikat seluruhnya utusan. Ya, namun pendapat yang lebih kuat, maksudnya al-malaika ini adalah lafzul am yuradu bihil al-khas, yaitu lafalnya umum tapi maksudnya sebagian malaikat, khusus tidak semua malaikat. Karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari sebagian malaikat ada yang menjadi utusan, dan Allah memilih dari sebagian manusia ada yang menjadi utusan. Sebagaimana tidak semua manusia menjadi utusan Allah,
Demikian juga demikian pula tidak semua malaikat menjadi utusan Allah, dan itu tafsiran yang lebih tepat. Dan sekali lagi ini Syekh Utsaimin memilih tafsiran kedua. Ini contoh lagi saya sampaikan ada perbedaan pendapat antara Syekh Utsaimin rahimahullah dengan gurunya Syekh Sa'di dalam masalah ja'ilal malaikati rusulan, ya. Bahwasanya Syekh Utsaimin berpendapat maksudnya malaikat di sini adalah sebagian malaikat, tidak seluruhnya, meskipun lafalnya umum, tapi maksudnya adalah al-khas, maksudnya lafal yang khusus, atau al-am al-makhsus, lafal am yang dikhususkan. Karena berdasarkan ayat yang lain, Allahu yastafi minal malaikati rusula. Allah menjadikan sebagian malaikat sebagai rasul dan menjadikan sebagian manusia sebagai rasul. Dan rasul maksudnya utusan Allah malaikat kepada para rasul dan utusan juga kepada selain rasul, ya. Makanya malaikat maut disebut rusul, tawaffathum rusuluna wa hum la yufarritun. Bahwasanya orang-orang diwafatkan oleh utusan kami, maksudnya malaikat maut dan anak buahnya. Allah menamakan malaikat maut dan anak buahnya dengan rusul, utusan-utusan. Jadi malaikat menjadi utusan kepada para rasul, misalnya malaikat Jibril membawa wahyu, atau utusan kepada selain para rasul, seperti Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa manusia, dan sebagaimana dalam hadis-hadis bagaimana Allah mengirim malaikat untuk berbicara dengan sebagian makhluknya, ya, sebagian dalam ayat, ya, seperti Allah mengirim malaikat Jibril kepada Maryam, ya. Maryam bukan jadi seorang nabi perempuan, ya. Allah mengirim malaikat kepada Maryam, dan terjadi pembicaraan antara Jibril dengan Maryam sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Maryam, ya. Tapi tidak otomatis Maryam menjadi seorang nabi. Karena tidak semua orang didatangi oleh malaikat kemudian menjadi seorang nabi. Contoh dalam hadis juga banyak tentang kisah 3 orang yang diuji oleh Allah, maka datang malaikat, satunya korengan, satunya buta, ya, satunya penyakit baros, kulitnya warna putih, dan malaikat datang menguji mereka. Malaikat bertemu dengan mereka, berbicara dengan mereka, ya. Ini utusan Allah kepada manusia, ya. Demikian juga dalam hadis yang sahih di mana Nabi SAW mengatakan, Inna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang menziarahi kawannya di negeri yang lain. Fa arsadahu Allahu malakan ala madrajatihi. Maka Allah mengirim malaikat untuk menunggu dia di tempat lewatnya. Dalam bentuk manusia tentunya malaikat tersebut. Kemudian ketika orang tersebut lewat, malaikat bertanya, Aina turid? Ya, kemana kau hendak pergi? Ya. Dia mengatakan, Uridu akhon li fi hadhil qaryah. Aku ingin menjenguk saudaraku di kampung ini. Maka malaikat bertanya, hal laka min ni'matin tarubbuha alaihi? Ya, apakah ada urusan duniamu yang harus kau cek-cek, harus kau mungkin kebun, mungkin peternakan atau yang lainnya, sehingga kau jauh-jauh pergi menemui saudaramu? Kata orang ini, la walakinni ahbabtuhu fillah. Aku menyenguknya bukan karena apa-apa, tapi aku menyenguk karena aku mencintainya karena Allah. Apa kata malaikat? Fa inni rasulu rabbika. Aku utusan Rabbmu. Annallaha ahabbaka kama ahbabtahu fih. Sungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana kau telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh, Allah mengutus malaikat bukan hanya kepada rasul, tapi Allah mengutus malaikat kepada manusia, sehingga tidak semua orang didatangi manusia otomatis menjadi malaikat. Sebagaimana pendapat sebagian ulama, kalau tidak salah Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya Maryam adalah nabi perempuan karena didatangkan oleh Jibril. Jawabannya tidak mesti. Tidak mesti, ya. Sama seperti tafsiran Allah dalam surat Thaha, dalam Al-Qur'an kata auhayna ila ummi Musa an ardhi'ih, dalam Al-Qur'an, ya. Demikian juga dalam surat Thaha dan yang lainnya. Maka kami beri wahyu kepada ibunya Musa untuk menyusui Nabi Musa. Fa idza khifti alaihi, dan seterusnya. Tetapi bukan berarti ibunya Nabi Musa kemudian menjadi nabi perempuan, ya. Karena tidak semua malaikat menjadi bertemu dengan manusia otomatis manusia itu menjadi nabi. Dan makna auhayna ila ummi Musa bisa jadi kami wahyukan kepada Nabi Musa, bisa jadi dengan mengilhamkan, bisa jadi Allah kirim malaikat. Bisa jadi Allah kirim malaikat kepada ibunya Nabi Musa. Tetapi tidak semua manusia yang didatangi malaikat otomatis menjadi seorang rasul, ya.
Jadi ja'ilil malaikati rusulan. Allah menjadikan, kalau kita artikan, Allah menjadikan sebagian malaikat sebagai utusan-utusan. Baik utusan kepada para rasul, ya. Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim. Para rasul kami datang kepada Nabi Lut, ya. Jadi terkadang para malaikat diutus kepada para anbiya, terkadang malaikat diutus kepada sebagian manusia. Sifat-sifat mereka, malaikat di sini uli ajnihah. Mereka memiliki sayap, ya. Dua-dua, ya, tiga-tiga, empat-empat, ya. Dan ada yang lebih daripada itu, seperti malaikat Jibril alaihissalam yang lahu sittu mi'a janah, di mana malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Kalau dia bentangkan satu sayap saja, saddal ufuk, maka akan menutup cakrawala. Satu sayap saja dibuka oleh malaikat Jibril, cakrawala tertutup. Artinya orang melihat di langit dipenuhi dengan sayapnya malaikat Jibril. Berarti betapa dahsyatnya malaikat Jibril, ya. Memiliki 600 sayap dan indah, ya, disebutkan bagaimana nampak warna-warni ketika dia buka sayapnya, nampak warna-warni, makhluk di luar bayangan kita, ya. Allah aja menciptakan. Kadang kita lihat ikan hias begitu indah, kita lihat hewan begitu indah, kita lihat ikan di lautan begitu indah, lihat bunga begitu indah, ya. Kita lihat manusia juga begitu indah. Bagaimana Allah menciptakan malaikat dengan kekuasaan Allah, malaikat Jibril yang begitu indah, luar biasa. Ketika dia bentangkan sayapnya, maka keluar warna-warni yang indah dari sayap malaikat Jibril. Makanya setelah itu Allah berfirman, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah dalam makhluknya apa yang dia kehendaki. Artinya ada malaikat yang Allah tambahkan sayapnya, bukan cuma maksimal 4, tidak, ada yang lebih daripada itu. Di antaranya adalah malaikat Jibril. Tapi bagaimana sayap malaikat? Wallahu alam, kita enggak tahu, kita enggak pernah lihat. Ini contohnya yang dikatakan apa? Kita paham namanya sayap, tetapi kaifiahnya kita tidak tahu, ya. Dan dalam masalah malaikat banyak hal yang kita paham maknanya tapi kita enggak tahu bagaimananya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jasad malaikat, kita enggak tahu. Kita hanya mengetahui Allah mengatakan khuliqatil malaikatu min nur. Nabi berkata khuliqatil malaikatu min nur. Wa khuliqal jan min marji min nar wa khuliqa adam mimma wasifa lakum. Bahwasanya malaikat diciptakan cahaya. Ya, bagaimana jasad malaikat yang aslinya kita enggak tahu, ya. Bagaimana malaikat terbuat dari cahaya, tidak makan, tidak minum, tapi energinya enggak pernah habis. Energinya enggak pernah habis dan bergerak begitu cepat luar biasa tanpa ada asupan gizi ke dalam tubuh mereka. Ini di luar nalar kita. Ini pertama. Yang kedua, Allah menyebutkan malaikat sebagaimana dalam surat Saba. Sebelumnya malaikat punya jantung. Hatta idza fuzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ketika dicabut rasa takut dari jantung mereka. Maka kita enggak tahu bagaimana jantung malaikat. Jantung kita ngerti kalau untuk manusia, ada di situ ada katupnya, ada aliran darahnya. Kalau sakit bisa dipasang ring. Berbagai macam masalah jantung para dokter tahu, kita bisa kira-kira. Tapi kalau kita bicara jantung malaikat, gimana? Enggak, yang jelas enggak ada aliran darahnya. Ya. Terus bagaimana yang jelas? Ada. Allah mengatakan hatta idza fuzi'a an qulubihim. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih juga bahwasanya malaikat dicabut rasa takut dari jantungnya. Ini contoh, kita tahu maknanya tapi kita enggak tahu artinya. Sama sayap. Kalau sayap kita paham, kita lihat burung ngerti sayap, ya. Kalau dua kita bisa bayangkan, dua berarti satu kanan satu kiri. Masna wa thulatha wa ruba. Kalau ruba 4 kita paham. Sayap malaikat insyaallah, ya, kira-kira 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri. Tapi kalau kita bilang 3 gimana ini? Kita bingung juga, ya. Sayapnya di mana? 2 sebelah kanan, 1 sebelah kanan, sebelah kiri, satunya kemana? Allah alam, kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Ini contoh bahwasanya di sana ada makhluk-makhluk Allah yang kita paham maknanya, namun kita tidak tahu hakikatnya, ya. Sama seperti ketika kita bicara tentang makhluk di surga, ketika Allah berbicara tentang bidadari, kita tahu perempuan seperti apa, ya. Tapi kita bayangkan bidadari seperti apa, kita enggak bisa, ya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan kabiduha mir'atuhu, bahwasanya hati sang wanita adalah cermin bagi suaminya. Artinya tubuhnya bening, tembus pandang, sampai-sampai hatinya seperti cermin. Kalau suaminya di surga di depan sang bidadari, maka wajahnya terekspresikan di hati sang wanita, ya. Bukan cuma kata orang kamu di hatiku, enggak, benar-benar wajahnya muncul di hati sang wanita tersebut karena Nabi mengatakan kabiduha mir'atuhu, bahwasanya hati sang bidadari adalah cermin bagi sang lelaki. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda, begitu beningnya tubuh bidadari sampai kata Nabi, yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi minal husni.
terlihat sumsum betis sang bidadari di balik dagingnya karena saking indahnya ya. Nah, kita nggak bisa bayangkan, kalau kita bayangkan kelihatan sumsum kita ini apa, mengerikan ya, gendruwo kali bagaimana sumsumnya kelihatan. Tapi Nabi mengatakan untuk menghilangkan hadza tawahum, untuk menghilangkan praduga yang salah, Nabi akhirkan hadisnya dengan berkata minal husni, saking cantiknya. Nah, dan ini dibawakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Tadmuriyah. Tatkala kita berbicara tentang makhluk, sebagian makhluk kita enggak tahu hakikatnya. Meskipun kita paham maknanya. Maka bagaimana lagi tentang Allah Subhanahu wa taala? Kita paham tentang Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya jasad. Ya, bagaimananya kita enggak tahu, tapi kita paham makna-makna tersebut. Ya, kita paham makna-makna tersebut. Contoh istawa di atas ya. Kita paham makna di atas ya. Tapi bagaimananya kita enggak tahu karena istawa makhluk juga berbeda-beda. Ya, seperti dalam Al-Quran ada namanya litastawu ala zuhurihi ya. Kalian agar berada di atas pundak hewan ya. Istiwanya seorang di atas pundak di atas punggung hewan ada bentuknya sendiri. Kemudian juga Allah berfirman tentang Nabi Nuh, wa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulqi faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Dan jika engkau telah beristiwa, wahai Nuh, engkau dan pengikutmu beristiwa di atas kapal. Nah, ada istiwa model lain. Istiwanya Nuh dan pengikutnya di atas kapal. Istiwa ini makhluk dengan makhluk beda. Ada lagi istiwanya kapal Nabi Nuh di atas gunung Al-Judi. Wastawat 'alal judi. Kata Allah, maka kapalnya Nabi Nuh istiwa di atas gunung. Ya. Maka ketika itu ini 3 istiwa yang semuanya makhluk dan berbeda-beda. Kita paham istiwa di atas. Istiwa di atas ala dan ada istiqrar, ada ketenangan ya. Tapi beda antara istiwanya seorang di atas punggung hewan, beda bentuknya. Karena bentuk istiwa tergantung siapa yang di atas, siapa yang di bawah, itu mempengaruhi. Kalau kita tahu siapa yang di atas, siapa yang di bawah, maka kita bisa bayangkan, oh istiwanya seperti ini. Ketika kita berbicara tentang istiwanya Nabi Nuh di atas kapal, kita ngerti, oh kapal datar Nabi Nuh istiwa, maksudnya dia sudah di atas kapal, berdiri atau duduk. Kita bisa bayangkan, karena kita tahu Nabi Nuh manusia, kapal seperti apa, berarti istiwanya kita ngerti. Ketika kita bicara fastawat alal judi, kapal Nabi Nuh istiwa di atas gunung, kita bisa paham, oh ini banjir sehingga akhirnya kapalnya nongkrong di atas gunung. Kita bisa ngerti kira-kira seperti apa, karena kita tahu bentuk kapal, kita tahu bentuk gunung. Ketika kita berbicara tentang istiwanya Allah di atas arsy, ya sudah kita enggak tahu, kita paham maknanya. Tapi bagaimananya kita enggak bakalan tahu, karena kalau Anda ingin tahu bagaimana istiwanya Allah di atas arsy, Anda harus tahu Allah seperti apa, Anda harus tahu arsy seperti apa. Baru Anda bisa membayangkan. Kalau Anda enggak tahu arsy saja, Anda enggak tahu bagaimana hakikatnya, apalagi Allah enggak tahu hakikatnya, maka tidak akan kita ketahui bagaimananya. Maka benarlah perkataan Al-Imam Malik rahimahullah ya. Dia mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa adalah diketahui, maklum, dimaklumi. Diketahui. Sebagian ahlul bidah mengatakan maklum fil lughatil Arab atau maklum fil qawamis. Katanya maklum ada di kamus ya. Enggak, maklum maknanya diketahui. Ya. Al-istiwa maklum diketahui. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya tidak diketahui. Ya. Makanya Imam Malik menetapkan makna dan menolak kaifiyah. Kalau asalnya tidak diketahui maknanya, maka tidak perlu menolak kaifiyah. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum, istiwa diketahui, wal kaifu majhul, adapun bagaimana yang tidak diketahui, wal imanu bihi wajib, beriman akan istiwanya Allah adalah wajib, was su'alu anhu bid'ah, dan bertanya bagaimananya adalah bid'ah. Ini sekedar intermezzo, kita kembali kepada malaikat. Maksud saya, malaikat kita tahu maknanya, dia dari cahaya, kita ngerti cahaya itu kira-kira seperti apa, kita tahu makna jantung, kita tahu makna sayap. Tetapi ketika kita bicara bagaimana sayap malaikat, kita enggak tahu. Bagaimana jantung malaikat, kita enggak tahu. Dan kita tidak bisa ngebayangkan. Kebayangan pasti keliru. Ya. Yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah menambah dalam makhluknya apa yang dia kehendaki. Di sini ada 2 tafsiran. Tafsiran pertama maksudnya berkaitan dengan jumlah sayap malaikat. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah sebagian malaikat jumlah sayapnya. Seperti malaikat Jibril dengan jumlah 600 sayap. Dan banyak ulama menafsirkan secara umum, artinya Allah menambah pada sebagian makhluknya kelebihan yang Allah kehendaki. Contohnya seperti manusia dengan makhluk yang lain ya. Kita manusia berdiri dengan tegak, belum ada makhluk yang berdiri dengan tegak ya. Orang utan pun masih agak membongkok ya.
Kemudian manusia memegang, bisa berjalan dengan tegak, memegang. Kebanyakan hewan kalau mereka tidak bisa memegang, mereka biasanya dengan mulutnya, ya mereka berjalan dengan keempat kakinya. Artinya banyak ya, Allah berikan keindahan pada sebagian makhluk dibandingkan yang lain. Allah berikan kecerdasan pada sebagian makhluk dibandingkan yang lain. Yazidu fil khalqi ma yasha. Banyak ulama menafsirkan lebih umum. Allah memberi tambahan, kelebihan pada makhluk-makhluknya ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Makhluknya yang Allah kehendaki, terserah Allah. Kelebihan apapun terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan berkata, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu tanpa terkecuali. Dan syai' di sini sesuatu bukan maksudnya yang berkaitan dengan kemustahilan ya. Kalau kemustahilan tidak masuk dalam ayat ini. Seperti perkataan sebagian orang-orang ateis atau orang liberal, mereka menuntut agar Allah bisa Maha Kuasa atas sesuatu yang mustahil. Ya. Contoh mereka mengatakan, apakah Allah bisa menciptakan yang semisal Allah juga? Ini kita bilang ini sesuatu yang mustahil. Ya, artinya apakah Allah bisa menciptakan Tuhan juga? Kita bilang ini pertanyaannya salah. Ya, ini mustahil. Kenapa? Karena Tuhan tidak diciptakan. Allah Maha Esa dan Tuhan tidak diciptakan. Bagaimana Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak diciptakan? Ini pertanyaan salah. Sama seperti orang bertanya, apakah bisa naik ke bawah? Ya, kira-kira seperti itulah. Apakah bisa naik ke bawah? Yang nggak bisa, naik ke atas ya. Naik ke bawah pertanyaan salah. Maka pertanyaan Anda yang mengatakan, apakah Allah bisa menciptakan Tuhan semisalnya, ini pertanyaan sudah salah. Karena Tuhan itu tidak diciptakan. Ini mereka ingin bikin keraguan. Ayat ini salah. Kalau Allah Maha Kuasa segala sesuatu, harusnya Allah bisa menciptakan semisal Allah ya. Dan banyak hal mustahil. Contoh, bisakah Allah menciptakan segi empat yang bulat? Ya gimana? Pertanyaan keliru. Segi empat ya segi empat, bulat ya bulat. Gimana segi empat sekaligus bulat? Ya nggak ada ya. Ini suatu contohnya yang seperti ini tidak dinamakan sesuatu dalam bahasa Arab. Seperti yang mustahilat seperti ini tidak dinamakan sesuatu. Tapi Allah Maha Kuasa segala sesuatu dari hal-hal selain yang mustahil. Ya, misalnya orang tanya, Ustaz, apakah Allah mampu memasukkan alam semesta dalam telur? Ya, kalau kita bilang kalau Allah mampu saja. Kalau mau mungkin langit dan bumi jadi kecil masukin ke telur, telurnya jadikan besar ya mampu. Allah kalau pingin bisa saja. Seperti ini bukan suatu yang memang suatu yang menakjubkan, tapi bukan suatu yang mustahil. Tapi kalau mustahil tadi seperti Tuhan bisa menciptakan Tuhan, mustahil. Pertanyaannya keliru. Karena Tuhan itu tidak diciptakan. Bagaimana menciptakan sesuatu yang tidak diciptakan? Ya. Seperti bisakah naik ke bawah, bisakah turun ke atas, bisakah membuat persegi yang bulat, yang bundar? Ya enggak. Ini pertanyaan yang keliru. Hati-hati dengan permainan kata-kata oleh orang-orang ateis untuk menimbulkan keraguan bagi orang-orang yang beriman. Para ulama menjelaskan ketika malaikat memiliki sayap, ya, menunjukkan malaikat bergerak dengan cepat ya. Malaikat bergerak dengan sangat cepat. Bahkan kecepatan malaikat lebih dari jin. Jin terbang dengan cepat ya. Makanya jin Ifrit ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada anak buahnya, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Dalam surat An-Naml, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis sebelum mereka datang menyerahkan diri? Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Nabi Sulaiman punya waktu tertentu, dia akan berdiri dari tempat duduknya. Ada yang mengatakan setelah mengawasi pekerjaan rakyatnya maka dia akan berdiri, artinya selesai pengawasan. Intinya waktu cepat, mungkin butuh 2 jam, 3 jam. Sementara jarak antara Sabah sampai ke Palestina ribuan kilo. Ini menunjukkan jin Ifrit jago, cepat. Terbang dari sana, kemudian berarti kan dia terbang 2 kali dari Palestina, terbang ke Sabah, balik lagi bawa angkat singgasana balik ke Palestina. Double. Jaraknya double dari Palestina. Dia kan sekarang di Palestina jin Ifrit. Dari Palestina, dari kerajaan Sulaiman pergi ke Sabah, ambil singgasana Ratu Bilqis, kemudian balik lagi ke Sulaiman. Tapi ada kata Allah, qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkannya sebelum kau mengedipkan matamu, ya. Disebutkan bahwasanya
dia berdoa dengan Ismullahil A'zam, ya, dia berdoa kepada Allah, maka malaikat mendatangkan singgasana tersebut dengan cepat. Artinya malaikat lebih cepat, ya. Wasabihati sabha dalam surat An-Nazi'at, para malaikat bergerak dengan cepat. Lihat malaikat Jibril, malaikat-malaikat lapor naik kepada Allah, turun ke bumi dengan kita tahu jarak bumi dengan langit berapa jaraknya, tapi mereka bisa dengan cepat bergerak, ya. Malaikat Jibril lapor kepada Allah, turun kepada Nabi SAW. Nabi menyampaikan tentang sesuatu, ditanya, kata Nabi, iya diampuni semuanya. Tiba-tiba Jibril datang, illa dain, kecuali hutang, tidak diampuni. Subhanallah. Tadi Jibril baru sampaikan kepada aku, cepat Jibril. Luar biasa, ya. Karena Jibril tidak cepat, sayap 600. Kalau terbang dengan begitu cepat. Dan ini yang menakjubkan di antara sifat malaikat. Kalau jin makan dan minum. Jin makan dan minum. Hadis banyak menunjukkan jin makan dan minum. Malaikat tidak makan, tidak minum, bahkan mereka anti makan, anti minum. Tetapi energinya enggak pernah habis. Allahu Akbar. Energinya enggak pernah habis, ya. Luar biasa, ya. Makanya tidak semua malaikat menjadi rasul. Ada malaikat yang tugasnya beribadah kepada Allah. Sebagian dalam hadis at-tatis sama wa huqqalaha anta'id, bumi langit terdengar suara beratnya langit, dan itu pantas langit untuk mengeluarkan suara berat. Kenapa? Ma min maudhi arba'a asabi, tidak ada jarak empat jari kecuali di situ ada malakun raqi, malakun sajidun jabhatahu, ada malaikat yang ruku, ada malaikat yang sujud. Bahwasanya langit penuh dengan malaikat, ada malaikat yang tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah letih. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka siang dan malam bertasbih, tidak pernah letih. La yas'amun, mereka tidak pernah bosan. Tidak seperti kita manusia beribadah capek, beribadah bosan. Malaikat tidak, ya. Dan ini di antara keajaiban makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah akhiri ayatnya dengan berkata, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa la yumsik wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim." Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Wa ma yumsik, dan apa yang Allah tahan, fala mursila lahu min ba'di, maka tidak ada yang bisa sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Wa huwal azizul hakim, dan dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini, ya, menjelaskan bahwasanya apa yang rahmat yang Allah bukakan, ya. Allah menggunakan lafal yaftah, ya. Seakan-akan kata Thahir bin Asyur, seakan-akan ada kanz yang tertutup kemudian dibuka oleh Allah, sehingga rahmat kemudian terlepas mengenai hamba-hambanya, ya. Ya, ma yaftahillah, apa saja. Ma di sini isim syarat, ya. Makanya yaftah di situ majzum. Ma yaftahillahu, ya. Apa saja yang Allah buka linnas bagi manusia min rahmatin, berupa rahmat Allah, apa saja. Rahmat Allah dalam bentuk rezeki, dalam bentuk keimanan, dalam bentuk ketakwaan, dalam bentuk kebahagiaan, dalam bentuk kesehatan. Rahmat Allah luas. Kalau Allah berkehendak kepada hamba-hambanya, fala mumsikalaha, maka tidak ada yang bisa menahannya. Allah kalau ingin kasih rahmat pada siapa yang Allah kehendaki, maka enggak ada yang bisa menahannya, ya. Satu dunia mencoba menahan, tidak bisa. Fala mumsikalaha, maka tidak ada yang bisa menahannya. Setelah itu Allah berfirman, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya. Tidak ada yang bisa melepaskannya min ba'di, setelah Allah menahannya, tidak ada yang bisa melepaskannya, ya. Sini perhatikan, bagi yang mengerti bahasa Arab, mungkin terbetik dalam benak kita ketika Allah berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Di situ pakai dhamir ha, muannats. Karena kembali kepada rahmat. Apa yang rahmat yang Allah lepaskan, rahmat muannats, maka tidak ada yang bisa menahan rahmat tersebut. Makanya fala mumsika laha. Kemudian mungkin kita terbayangkan setelah itu Allah berfirman, "Ma yumsik fala mursila laha." Harusnya demikian. Dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya. Ternyata Allah tidak menggunakan dhamir muannats. Allah menggunakan di situ dhamir mudzakkar, ghaib.
Wa ma yumsik fala mursila lahu. Allah tidak mengatakan laha. Hu ini kembali kepada siapa? Dhamir ini kembali kepada wa ma. Dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya. Oleh karenanya tidak hanya terbatas pada rahmat yang Allah tahan. Maksudnya di sini ayat lebih umum. Kebaikan atau keburukan yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya. Di awal ayat Allah mengatakan dalam rangka untuk mengingatkan manusia kepada kenikmatan. Allah mengatakan semua rahmat kalau Allah kehendaki pada siapapun tidak ada yang bisa mencegahnya. Sebaliknya wa ma yumsik, apa yang Allah tahan? Yang Allah tahan ini bermacam-macam. Bisa jadi Allah tahan rahmat. Allah kirimkan musibah kepada seorang. Atau sebaliknya wa ma yumsik minasyarr, keburukan yang Allah tahan. Dan ini yang diisyaratkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya ma di sini umum. Ya. Ma di sini umum, wa ma yumsik, apa yang Allah tahan. Bisa jadi Allah menahan rahmat, bisa jadi Allah menahan keburukan. Ya. Maka tidak ada yang bisa melepaskan hal tersebut. Jadi yang potongan ayat kedua, wa ma yumsik fala mursila lahu, apa yang Allah tahan ini lebih umum, bukan berkaitan dengan rahmat saja maksud saya. Beda awal ayat berkaitan dengan rahmat, adapun ini potongan kedua berkaitan dengan rahmat dan selainnya. Karena bisa jadi Allah tahan rahmat, bisa jadi Allah tahan keburukan. Karenanya bisa jadi kita lihat bagaimana terjadi kecelakaan ada orang yang kelihatan kuat dalam mobil tersebut justru meninggal. Ada anak yang lemah, mungkin bayi tidak bisa, justru selamat. Yang seharusnya kalau pakai logika dia yang meninggal ya. Dan demikian juga terkadang penyakit datang di suatu rumah. Subhanallah, ada yang kuat, ada yang sehat, ada olahragawan. Ternyata dia mengenai seorang yang kuat meninggal. Yang kena orang yang kelihatannya lemah ternyata sembuh. Ini kelihatannya lemah, enggak bisa apa, ternyata sembuh. Ini yang kelihatan kuat, olahragawan, kemudian ternyata meninggal dunia. Ya. Berarti Allah mencegah kematian bagi dia. Terkadang kematian Allah kirim. Allah masukkan kematian dalam suatu rumah, ya, justru yang kuat justru meninggal dunia. Ya. Jadi mau saya terkadang kita diselamatkan, ya, padahal layaknya kita mungkin binasa atau kita celaka, ternyata tidak. Berarti ada yang menahan keburukan tersebut menimpa kita. Ada yang menahan keburukan tersebut menimpa kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi fala wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi, apa yang Allah tahan maksudnya umum, mencakup rahmat ataupun keburukan yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan berkata, wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa. Dia maha perkasa, maka Allah mampu melakukan ini semua. Allah mampu melakukan, tidak ada yang bisa atur-atur keputusan Allah, ya. La mu'aqqiba li hukmi, tidak ada yang bisa protes terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, Allah yang ngatur masalah rahmat, masalah azab, masalah bencana, semuanya aturan Allah. Tidak ada yang ikut-ikutan, tidak ada yang bisa protes, tidak ada yang bisa merubah-rubah. Ya, tidak ada yang bisa merubah. Makanya Allah mengatakan wa huwal aziz, dialah maha perkasa. Dialah maha perkasa. Al-Hakim, namun dia maha bijak. Betapa banyak manusia perkasa tapi tindakannya tidak bijak. Ya, tindakannya tidak bijak. Ya, karena dia kuat, dia sombong karena punya kekuatan, akhirnya tidak bijak, ngawur, mentang-mentang, sehingga dia punya keperkasaan, punya izah namun tidak bijak. Dan sebaliknya betapa banyak manusia bijak namun tidak punya kekuasaan. Bijak, omongannya bijak tapi dia enggak bisa apa-apa. Cuma komentar, kasih masukan, bijak tapi enggak bisa bertindak. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa dalam menetapkan apapun, memutuskan apapun, mengeksekusi apapun. Allah Maha kuasa, Maha perkasa, namun segala keputusannya dibangun di atas kebijakan. Al-Hakim. Ayat ini, ya, ayat ini sambung dengan ayat pertama. Ayat pertama kita tadi alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilal malaikati rusulan dan seterusnya. Ayat pertama menjelaskan tentang tafarrud Allah, keesaan Allah dalam menciptakan. Ya. Ja'ilil fatiris samawati wal ardi. Allah Maha Esa ketika menciptakan langit dan bumi beserta isinya, menciptakan malaikat tanpa ada perumpamaan tanpa ada contoh sebelumnya. Allah bersendirian dalam menciptakan. Ayat yang kedua ini menjelaskan tentang Allah bersendirian dalam mentadbir alam semesta. Ini semua adalah cabang rububiyah. Kita bilang rububiyah ada tiga rukunnya, yaitu Allah Maha Esa dalam menciptakan, Allah Maha Esa dalam memiliki, dan Allah Maha Esa dalam pengaturan. Allah Maha Esa dalam pengaturan. Nah, ayat kedua ini menjelaskan tentang keesaan Allah dalam pengaturan. Ketika Allah sudah mengatur, menurunkan rahmat, menahan azab, memberikan siksaan,
Semuanya enggak ada yang bisa protes dan Allah sendirian Maha Esa dalam pengaturan alam semesta. Yudabbirul amr minas sama ilal ardi. Allah mengatur segala urusan dari langit dan bumi. Semuanya Allah atur. Makanya Maha Kuasa Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan mengatur dalam urusan, mengatur ya semua makhluknya. Dia di atas arsy dan dia mengatur segala yang terjadi di bawahnya. Allah Subhanahu wa taala maha agung, maha tinggi, ya. Mengatur ini, mengatur anak tidak. Kalau makhluk tidak bisa. Yang bisa melakukan ini hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, yang bisa dan Allah mengurusin kita masing-masing dengan detail, ya. Allah mengurusi dengan detail, masing-masing kita diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan detail masing-masing. Apa yang terjadi pada kita masing-masing setiap person. Ya, dan ini tidak kita kalau kita bicara tentang direktur atau owner atau raja atau dia nggak bisa ngatur secara detail. Raja paling punya anak buahnya suruh ngatur, dia tinggal terima laporan. Adapun mengetahui secara detail nggak bisa. Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sementara di atas arsy dia mengatur segalanya, di bawah memberi rahmat kepada si fulan, memberi hukuman kepada si fulan, menghidupkan si fulan, mematikan si fulan, menahan rezeki si fulan, membuat si fulan sehat, membuat si fulan sakit, semuanya Allah yang atur dan ini merupakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya dilakukan dengan kebijakannya. Demikian saja apa yang saya sampaikan kepada pemirsa Radio Roja dimanapun Anda berada. InsyaAllah kita bersua pada pekan depan bi'idznillah ta'ala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.